Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, hidayah serta taufiknya, sehingga kita bisa sama-sama duduk di masjid yang insyaallah Allah muliakan ini dalam rangka talibul ilmi, kita bermuajahah, kita saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan. Afwan, sebelumnya mungkin bisa lebih maju dulu Ustaz, supaya enggak jauh-jauhan gitu, biar nyaman Ustaz. Ya. Qadarullah untuk pekan kali ini diminta Ustadz Hamdan untuk mengisi. Tentunya banyak senior ana di sini Ustadz. Jadi sekiranya mungkin ana tidak mau memposisikan bahwa ana ini lebih daripada antum semua. Tentunya kita sama-sama mencari ilmu, sama-sama kita menasehati dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam ketaatan juga kita sama-sama berwasiat ya, sama-sama berwasiat. Adapun tujuan yang lainnya adalah ana ingin lebih dekat sama antum semua, karena mungkin ana jarang sekali terlihat di ma'had ini, mungkin ana kebanyakan di belakang layar Ustaz, di belakang layar. Jadi kalaupun ketemu ya dengan tim manajemen di kantor, jadi jarang sekali ana bisa bertatapan dengan antum semua, bisa duduk bareng-bareng. Ana mohon maaf karena banyaknya kesibukan yang harus dikerjakan seperti itu. Adapun sebenarnya kajian kali ini adalah tematik ya. Ana lebih ingin sharing dengan antum semua Ustaz. Mungkin dari antum juga ada yang bisa memberikan masukan terhadap apa yang kita bisa lakukan bersama-sama demi kemajuan dan kemaslahatan pesantren ini. Silahkan nanti boleh diajukan juga ke ana yang sekiranya ana alhamdulillah ya ada setidaknya diamanahi oleh Abi untuk menjadi pembina yayasan di pesantren ini, seperti itu. Jadi ana pengen kajian ini santai aja, jadinya lebih santai dan sharing, lebih santai dan sharing. Ana teringat ya, ada sebuah hadis ini jadi pecutan untuk kita sebenarnya dalam berbuat kebaikan. Jadi dari Ibnu Abbas ya, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala qala. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Qala innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Tsumma bayyana dzalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanah kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'azza wa jalla 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanah kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'ah wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihima bihadhil huruf. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala berkata, sesungguhnya Allah itu mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Ya. Kemudian dijelaskan bagaimana cara pencatatannya. Faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang berniat, nah ini di garis bawah ini berniat ya. Barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, akan tetapi ia tidak melakukan apa yang ia niatkan, ya, dari niat kebaikan tersebut. Kataballahu indahu hasanah kamilah, maka Allah akan menuliskan baginya atau menetapkan baginya kebaikan yang sempurna. Jadi niat doang nih, tapi enggak dilakuin. Wa in hamma biha, dan barang siapa yang berniat dengan kebaikan, jadi dia sudah niat, fa'amilaha, kemudian dia melakukan apa yang ia niatkan, ya, niat kebaikan tersebut, katabahullahu azza wa jalla indahu asyra hasanat, maka Allah itu akan menuliskan baginya, menetapkan baginya 10 kebaikan. Jadi udah berniat untuk melakukan hal baik, kemudian dia mengamalkan, maka Allah berikan pahala 10 kali lipat. 10 pahala ya. Ila sab'imi'atin di'afin, sampai dari 10 sampai 700 pahalanya. Jadi kita udah berniat baik, kemudian kita lakukan niat baik tersebut, Allah kasih pahala kita 10 sampai 700. Kemudian ila ad'afin katsirah, dan bisa dikali lipatkan lagi dengan yang lebih banyak lagi. Ya, tergantung kita melakukannya di mana. Kalau kita melakukannya di tanah haram, Haramain, Makkah, Madinah, dikali lipatkan lagi. Di tanah haram Makkah 100.000 kali lipat. Di Madinah 1.000 kali lipat. Kemudian kita melakukan di bulan apa? Bulan haram misalkan, ya. Ada 4 bulan haram. Dikali lipatkan lagi. Dikali lipatkan lagi. Jadi Masya Allah. Kemudian lanjutannya, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, dan barang siapa yang memiliki niat, memiliki keinginan untuk melakukan keburukan dan dia tidak melakukan apa yang ia niatkan, katabahallahu indahu hasanah kamilah, maka Allah akan mencatatkan baginya, menetapkan baginya pahala yang sempurna, karena dia bisa menahan dari hawa nafsunya. Dia udah niat buruk nih, mau melakukan kemaksiatan, tapi dia bisa melawan sehingga dia tidak terjerumus, tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Allah kasih pahala 1 pahala, ya. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan barang siapa yang berniat untuk melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, kemudian ia terjatuh dalam kemaksiatan, ia melakukan apa yang ia niatkan dari keburukan tersebut, katabahallahu sayyi'ah wahidah, maka Allah akan menetapkan baginya 1 kesalahan. Jadi dalam hadis ini, para asatidzah ya, ini tentunya ini penyemangat bagi kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin ya. Seharusnya apabila kita mendengar dan mengetahui hadis ini, seorang muslim, seorang mukmin itu antara pahala dan dosanya itu harusnya pahalanya itu surplus. Harusnya surplus, berlebihan. Kenapa? Kita udah niat aja, udah dicatatkan kebaikan, udah diberikan pahala. Walaupun belum melakukan ya, walaupun belum melakukan. Maka kalau kita melakukan apa yang kita niatkan dalam kebaikan, Allah kali lipatkan 10 sampai 700 sampai kali lipatkan lagi. Tergantung tempatnya di mana, waktunya kapan, dan segala macamnya. Dan kalau misalkan kita niat keburukan, punya niat ingin melakukan kemaksiatan, tapi kita bisa menahan untuk tidak melakukannya, Allah kasih kita pahala juga. Karena kita bisa menahan dari keburukan. Dan kalau misalkan qadarullah terjatuh, dia nggak bisa nahan, dia terjatuh dalam kemaksiatan dan keburukan, maka Allah catatkan baginya hanya 1 kesalahan. Jadi kalau kita hitung-hitungan matematika, Ustaz ya, ini harusnya nih orang muslim, orang mukmin alatul nih, langsung masuk surga harusnya nih. Karena timbangannya ini secara matematika ya, secara matematika timbangannya pasti lebih berat timbangan kebaikannya, karena surplus. Kita niat udah dapat pahala, dikerjakan dikali lipatkan buat kebaikan ya. Niat keburukan, kalau nggak dikerjakan dapat pahala, kalau dikerjakan
Qadar Allah cuma dicatat satu. Allah itu maha baik. Allah maha baik. Ya, terkadang kita yang tidak mengetahui atau tidak bisa merasakan kemahabaikan Allah terhadap kita. Karena patokan kita itu apa? Hanya dunia. Patokan kita itu hanya dunia. Wa mal hayatud dunya illa lahu. Ya, dan tidaklah kehidupan dunia itu hanya bersenda gurau, hanya main-main, hanya bercanda, ya. Karena sebagai manusia, patokan kita hanya sesuatu yang bisa kita rasakan, sesuatu yang bisa kita lihat, dan sesuatu yang bisa kita dengar. Itu fokus kita sebagai manusia. Oleh karena itu, sebenarnya jalan menuju surga itu mudah. Jalan menuju surga itu mudah. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Dan sesungguhnya jalanku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, itu jalan yang lurus, maka ikutilah. Jadi kita bisa bayangkan ya. Jalan menuju surga itu jalannya lurus, nggak ada belokan. Ya. Kemudian Allah turunkan pedoman, ya, yaitu Al-Quran. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada. Semua problematika yang kita keluhkan, yang kita pikirkan, kita butuh jawabannya, semua ada di dalam Al-Quran. Kalau misalkan belum cukup juga, Allah turunkan Rasul untuk menjelaskan isi tentang Al-Quran. Nggak ngerti juga penjelasan Rasulullah SAW dicontohkan. Ya. Kemudian ada para sahabat juga yang mencontohkan kebiasaan atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kurang apa kehidupan kita ini? Jalannya lurus, pahalanya dikali lipatkan, keburukannya hanya dituliskan satu. Rasulullah diturunkan untuk mencontohkan kepada kita diberikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Maka bisa dikatakan, Ustaz, kalau misalnya kita mau ke surga, ibarat kata merem aja udah nyampe surga, harusnya. Logikanya seperti itu. Harusnya merem aja udah masuk surga itu. Jalannya lurus, nggak ada belok-belok, nggak bakal tersesat. Akan tetapi, ada akan tetapinya nih. Itu tugasnya iblis dan keturunannya untuk menyesatkan manusia. Untuk menyesatkan manusia. Padahal jalannya udah lurus. Yang ibarat kita perem pun harusnya sampai. Tapi iblis dan keturunannya, setan, ya, itu tugasnya adalah untuk menyesatkan manusia dengan berbagai macam caranya. Dengan berbagai macam caranya. Karena kalau kita sudah mengetahui ya, tujuan kita itu apa sebenarnya di dunia ini, yaitu untuk mendapatkan ridha Allah, untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Ya kita tinggal ikuti, rules-nya kita tinggal ikuti. Jalannya udah ditunjuki, pedomannya sudah diberikan, contohnya sudah diturunkan. Tinggal kita mau apa enggak. Tinggal kita mau apa enggak untuk masuk ke dalam surga. Jadi jangan sampai dunia yang hanya sementara ini menyesatkan kita. Menyesatkan kita. Oleh karena itu mumpung kita nih alhamdulillah di tempat yang insya Allah kita sama-sama mengingatkan, sama-sama membangun dalam ketaatan, dalam kebaikan. Kita saling berwasiat juga di pondok pesantren ini. Kita bersyukur sekali. Kita punya banyak teman-teman, kita punya asatidzah, ya, kita juga punya murid, ya, punya santri yang dimana setidaknya mengharuskan kita untuk memberikan contoh kepada mereka dengan contoh yang baik. Walaupun misalkan di dalam hati kita masih ada rasa berat untuk melakukannya. Dan itu emang wajar. Itu tugasnya setan. Itu tugasnya setan. Jadi oleh karena itu, ini adalah tempat yang terbaik untuk kita. Untuk bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keimanan di tempat-tempat seperti ini tuh mudah, Ustaz. Mudah untuk dirasakan, mudah untuk digapai, mudah untuk dicapai juga. Karena alhamdulillah para asatidzah dengan memiliki keilmuannya di bidangnya masing-masing bisa memberikan makanan hati, ya, bisa memberikan makanan hati. Karena kita sebagai manusia suka lupa yang dikasih makan tuh hanya jiwa, hanya dikasih makan itu hanya raganya aja, jiwanya nggak pernah dikasih makan. Ya, oleh karena itu dengan adanya kajian seperti ini seminggu sekali, kemudian ada kajian nanti dari asatidzah luar, bahkan syekh datang ke sini misalkan, nah itu adalah kesempatan kita untuk memberi makan jiwa kita atau hati kita.
Karena kebahagiaan ataupun kekayaan sesungguhnya bukan kita memiliki harta, bukan kita memiliki jabatan atau kedudukan atau strata sosial, bukan. Kekayaan adalah kekayaan di dalam hati. Kekayaan di dalam hati. Betapa banyak orang yang memiliki harta yang berlimpah, hartanya sangat berlimpah, tapi ujiannya pun sangat besar. Ujiannya sangat besar. Keluarganya tidak harmonis, mungkin dia juga dikejar-kejar hutang, atau uang dia dibawa lari orang, atau lain sebagainya. Dan jangan disangka namanya kebahagiaan itu hanya sekedar uang, jabatan, dan lain sebagainya. Orang miskin itu Zat, ya, ini sebagai pengingat, yang kebanyakan masuk surganya duluan. Orang yang nggak punya harta itu yang masuk surganya duluan, ya, karena mereka nggak ada yang dihisab, masuk surga langsung. Dibanding dengan orang yang memiliki kekayaan, orang yang memiliki harta yang melimpah, dia akan ditanya satu persatu dari mana harta yang ia dapatkan dan di mana dia akan keluarkan. Oleh karena itu janganlah ya kita merasa lebih rendah dari orang yang memiliki harta berlebihan. Teringat jadi salah satu pesan ya atau salah satu nasihat dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kalau tidak salah seperti ini, man nafasaka fi dinika fanafishu wa man nafasaka fi dunyaka fa'alqiha fi sadrihi wa salah. Ya. Fa'alqiha fi sadrihi ya. Barang siapa yang berlomba-lomba denganmu, ini kata Imam Hasan Al-Basri, barang siapa yang berlomba-lomba denganmu dalam hal agama, maka berlomba-lombalah dengannya. Dan barang siapa yang berlomba-lomba denganmu dalam hal dunia, maka lemparkan saja dunia ke mukanya. Ke mukanya. Oleh karena itu kita ya fastabiqul khairat. Kita harus berlomba-lomba itu dalam ketaatan, dalam keimanan, dalam kebaikan. Janganlah kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan yang lain sebagainya. Semuanya ini fana. Jangan dikira orang punya banyak uang itu mereka senang, enggak juga. Orang banyak uang itu banyak juga fitnahnya, banyak juga problemnya yang mungkin kita nggak bisa lihat. Jadi yang paling terpenting adalah kita merasa cukup. Kita merasa cukup. Ya. Jadi oleh karena itu kita alhamdulillah ya kita tinggal di dalam pesantren ini. Keimanan itu tumbuh. Anda bisa merasakan ya ketika Anda sudah masuk ke lingkungan pesantren ini, rasa keimanan itu tumbuh. Dibanding kita keluar, dibanding di luar Allah musta'an, kita banyak sekali pandangan-pandangan yang tidak terjaga. Mungkin muamalah-muamalah kita juga tercampur dengan muamalah-muamalah yang haram misalkan. Kemudian juga banyak ya dosa-dosa kecil yang kita lakukan secara kita rasa ya, sengaja ataupun tidak disengaja, dirasa ataupun tidak dirasa, kita banyak melakukan. Akan tapi sudah masuk ke dalam pondok pesantren seperti ini, alhamdulillah rasanya keimanan itu semakin tumbuh. Karena yang kita lihat itu alhamdulillah selama ini kebaikan. Yang kita lihat di sekitaran kita ini adalah kebaikan. Oleh karena itu bersyukur. Bersyukur kita bisa memberikan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, harta kita untuk pesantren ini. Karena itu adalah amal terbaik untuk kita. Karena banyak seperti ini, Ustaz. Banyak orang-orang itu tidak mengerti hakikat tentang harta, Ustaz. Makanya mereka itu banyaknya berlomba-lomba mengumpulkan harta. Contohnya. Beberapa waktu lalu, ini saya ingin sharing aja ya. Beberapa waktu lalu ada sebuah keluarga mendatangi saya, Ustaz. Mendatangi anak ke rumah, menceritakan tentang problem keluarganya, yaitu tentang pembagian harta waris. Dan ini banyak sekali ya realita yang terjadi di sekitaran kita, yang dia ya intinya curhat lah ya tentang pembagian harta waris, yang dimana harta waris tersebut terpecah menjadi 3 keluarga gitu. Jadi ada tanah, sebidang tanah yang diturunkan oleh kakeknya, kemudian dipecah untuk ketiga keluarga.
Yang salah satu keluarga ini datang ke tempat Ana untuk minta dicarikan solusi lah, seperti itu, untuk minta dihitungkan sebenarnya harus dapat bagian berapa. Akhirnya Ana mengontak beberapa teman juga untuk bantu sama-sama menghitungkan harta warisannya, pembagiannya, sampai per orangnya udah kita hitungkan persentasenya. Sudah dihitungkan, semuanya sudah beres, kita berikan lagi ke si salah satu keluarga tersebut. Gak lama, selang 2 minggu, datang lagi ke tempat Ana. Afan Ustadz, katanya ini sudah kita runding dengan keluarga yang lain, 3 keluarga tersebut, yang ujungnya kita udah sampaikan bahwa namanya warisan harus dibagikan secara hukum Islam, tapi mereka menolak. Pengen dibagi rata dengan alasan dulu orang tua mereka itu ini adalah usaha bersama, jadi hasilnya pun dibagi rata sama-sama. Jadi sekarang peninggalan mereka pun kita ingin bagi rata. Ya, padahal kan jawabannya juga simpel. Apa yang dikeluarkan atau yang diturunkan oleh orang tua mereka ketika sudah meninggal, yang namanya warisan. Dan namanya warisan itu harus dibagikan secara hukum Islam. Kita bisa lihat dari surat An-Nisa, ya, 11, 12, 11, 12, 13, 14, dan yang akhir surat An-Nisa tentang pembagian warisan. Itulah karena banyak orang nggak tahu ya tentang hakikat dunia, hakikat harta, yang akhirnya mereka tersesat, mereka terjatuh dalam itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka juga tidak mengetahui hakikat harta warisan itu apa. Padahal harta warisan itu bukan harta yang mulia. Harta warisan bukan harta yang mulia. Kenapa? Karena adanya harta tersebut bukan karena diperoleh karena kerja keras kita, tapi kerja keras orang lain. Baik itu orang tua kita, kakek kita, ya, ataupun yang ke atasnya. Jadi karena mereka tidak tahu hakikat harta warisan. Kalau harta warisan itu harta yang bukan yang berharga, ya, sebenarnya itu kan harta pengasih, sisa harta pengasih lagi, ya. Akhirnya mereka berebut untuk mendapatkan warisan, walaupun dengan cara yang batil, bukan dengan cara yang hak. Padahal namanya pembagian warisan itu semua sudah ada aturannya. Dan pembagian harta warisan itu bukan masalah ridho atau enggak ridho antar manusia, tapi ridho Allah apa enggak. Bahkan kan di ayat berapa? 13, 14, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin khalidan fiha. Coba nanti ayat 13 dan ayat 14. Ya. Artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya terhadap semuanya, termasuk dalam pembagian warisan ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di ayat selanjutnya, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dalam perkara agama, termasuk dalam perkara pembagian warisan ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi makanya pembagian warisan ini bukan ridho enggak ridhonya, sudah ngambil ke ranah surga atau nerakanya. Oleh karena itu semaksimal mungkin, ini adalah nasihat buat dari anak pribadi juga, semaksimal mungkin kita berusaha, ya, dengan tangan kita sendiri untuk mendapatkan harta yang halal, sehingga kita tidak harus menunggu, tidak harus berharap dengan harta-harta warisan. Karena harta warisan itu bukan harta yang mulia, itu adalah sisa pembagian yang diberikan oleh orang tua kita. Jadi jangan sampai, ya, karena kita tidak mengetahui hakikat dunia, hakikat harta, hal-hal yang demikian itu akan menjadi pecah belah antara kita dengan saudara kita, antara kita dengan istri, antara kita dengan anak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu ini adalah sharing session sebenarnya. Karena nggak mau ini sebagai kajian yang terbilang seperti menggurui, ya. Nggak, Ana pengen sharing aja apa yang mungkin Ana bisa sharing ke antum, Ana sampaikan. Begitu juga
dari antum gitu kan yang bisa sharing ke anak pun harus menerima gitu kan, karena ini demi kemaslahatan bersama. Ya, kembali lagi kepada hadis yang tadi ya Ustadz ya, tentang niat ya untuk berbuat baik. Oleh karena itu, setelah kita mendengar hadis demikian, ketika kita memiliki niat untuk berbuat kebaikan, maka harus disegerakan untuk melakukannya. Karena kalau kita tidak menyegerakan, bisa jadi momen itu tidak akan terulang, atau bahkan niat itu tidak akan datang lagi. Ya, ketika kita ingin berniat untuk melakukan amal soleh, maka langsung kerjakan, jangan ditunggu, jangan ditunda. Karena namanya niat mungkin saja tidak kembali lagi, dan walaupun sudah niat, kesempatan untuk melakukan mungkin saja tidak datang lagi. Ya, karena banyak ya, anak kasih contoh misalkan ada seseorang yang memiliki niat untuk umroh, untuk haji, dan dia sudah memiliki kemampuan baik dari harta, fisik dan lain sebagainya. Akan tapi ia undur dengan berbagai macam alasan. Wah, saya nggak tega ninggalin anak saya belum bisa ninggalin bisnis saya, gitu kan. Kemudian ini terlalu lama, saya takut capek apa segala macamnya. Niat mah udah ada gitu ya, bahasa gitu. Niat mah udah ada, tapi insya Allah lah gitu kan. Atau ada orang yang menunda-nunda sampai yang nanti aja deh kalau udah tua, umroh ataupun hajinya. Ternyata Allah kabulkan tuh kalau udah tunda-tunda. Banyak orang yang gagal untuk berangkat umroh, nggak bisa untuk berangkat umroh, nggak bisa untuk berangkat haji. Karena ketika Allah berikan kesempatan, ya, hidayah, ketika Allah berikan hidayah kepada dia untuk memiliki niat untuk umroh dan haji, dan Allah berikan juga kesempatannya, baik itu rezeki, waktu, dan lain sebagainya, dia tidak mengoptimalkan atau memaksimalkan apa yang Allah berikan. Akhirnya benar, banyak yang tidak umroh, banyak yang tidak haji. Ujungnya apa? Nyesel, padahal dulu punya uang, dulu punya waktu, dulu masih sehat. Sekarang uang sudah nggak ada, waktunya sudah nggak ada. Kalaupun ada waktunya, sehatnya sudah nggak ada, sudah susah seperti itu. Akhirnya tidak bisa umroh, tidak bisa haji. Oleh karena itu, mumpung kita ada kesempatan, kita punya kesehatan, kita punya uang yang mampu untuk melakukan umroh, melakukan haji, dan untuk melakukan amal-amal kebaikan, maka segeralah untuk melakukan amal kebaikan. Karena niat mungkin saja tidak datang 2 kali. Kalaupun datang, belum tentu bisa direalisasikan. Karena banyaknya halangan yang nanti ke depannya akan terjadi. Jadi kita punya niat dalam melakukan kebaikan, dan ada momennya, langsung segerakan dalam melakukan kebaikan. Kebaikan apapun itu. Kebaikan apapun itu. Dan Ana ingin berpesan juga Ustaz, dalam kita bergaul ya dengan orang, kemudian kita bermuamalah dengan orang, maka carilah orang-orang yang bisa memberikan manfaat kepada kita, baik itu manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Lebih bagus lagi orang tersebut ya bisa memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Karena hidup kita ini sempit, hidup kita ini sebentar. Kalau kita habiskan dengan orang-orang yang tidak bisa memberikan kita manfaat dari sisi duniawi atau ukhrawi atau keduanya bahkan, maka tinggalkan. Rugi. Habis umur kita, habis waktu kita untuk bermuamalah dengan orang-orang yang tidak bisa memberikan kita manfaat. Oleh karena itu, Allah sudah jelaskan jalan kita menuju surga, jalan yang lurus. Allah turunkan wahyu berupa Al-Quran. Allah turunkan juga Rasul sebagai penjelas untuk kita mempraktekkan juga ya. Sebanyak-banyaknya kita harus mencari bekal untuk kita ya, bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perjalanan jalan yang lurus ini kita kebanyakan istirahatnya. Mampir dulu sana, mampir dulu ke sini gitu kan. Bekalnya belum banyak tapi habis di tengah jalan. Habis di tengah jalan ya. Perjalanan kita ini masih panjang. Di dunia kita mungkin 60-70 tahun. Kemudian nanti di alam barzakh yang kita tidak tahu sampai kapan. Nanti kemudian sampai alam akhirat. Jadi mumpung umur kita yang kita masih muda, yang masih punya kekuatan fisik, ya, kekuatan finansial, kekuatan pikiran, semuanya kita lakukan, kita berikan untuk kemaslahatan diri kita, untuk mengumpulkan
bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan fisik kita, dengan pikiran kita, dengan amal kita, kemudian dengan pikiran kita, tenaga kita, waktu kita, semuanya adalah untuk mencari bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan bertakwalah dan berbekallah ya, karena sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pun harus mengetahui hakikatnya kita, hakikatnya jiwa. Ya. Itu selalu condong kepada keburukan. Ya. Jadi jiwa kita ini selalu condong kepada keburukan kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Ya. Jadi emang kita itu udah dibuatnya demikian, selalu condong kepada keburukan. Jadi kalau ngelihat keburukan tuh kayak sesuatu yang indah gitu. Sesuatu yang indah, dan itu sudah hati kita lebih condong kepada keburukan, ya. Jadi kan inna nafsa la ammaratum bisu illa marrahim. Sesungguhnya jiwa itu selalu condong kepada keburukan kecuali orang yang Allah berikan rahmat kepadanya. Jadi jiwa kita memang sudah diciptakan demikian. Ditambah job desk-nya setan, membuat sesuatu keburukan itu menjadi sesuatu yang indah. Nah, ketika kita sekarang udah tahu nih, kita diciptakan emang sudah demikian, kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, kita juga udah tahu job desk-nya setan itu seperti apa, jangan sampai kita tersesat. Jangan sampai kita tersesat. Dan harusnya tidak tersesat. Karena jalan Allah itu lurus. Jalan Allah itu lurus dan harusnya tidak tersesat. Akan tapi Allah berikan kepada kita adalah ujian, ya. Kita diciptakan, ya, ada ujiannya. Jiwa kita selalu condong kepada keburukan, dan setan pun membungkus keburukan terlihat seperti keindahan. Makanya nggak heran iklan-iklan rokok itu, Pak, ya Ustadz, itu selalu iklan-iklan yang kelihatannya keren. Walaupun tulisannya rokok itu membunuhmu, sampai ada foto di lehernya itu bolong lah, kanker paru-paru, yang palanya segala macam, yang menjijikan kita lihat. Ya, tapi kenapa orang banyak yang rokok gitu kan? Kalau orang bisa baca, bisa apa segala macam. Hatta mungkin beberapa dokter yang tenaga kesehatan, tenaga medis masih ngerokok juga gitu kan. Karena itulah tugas setan salah satunya. Membungkus sesuatu keburukan itu menjadi sesuatu yang indah. Tugasnya setan emang demikian. Dan setan itu tugasnya hanya untuk memberikan was-was di dalam hati kita, memberikan was-was. Ya. Oleh karena itu kita sudah tahu nih, jalan Allah lurus, pedomannya sudah ada, yang mencontohkannya sudah ada, gitu kan. Kita ciptakan pun memang sudah demikian, condong kepada keburukan. Setan pun job desk-nya demikian. Kita udah tahu nih semuanya sebenarnya. Tinggal prakteknya. Tentunya prakteknya pun tidak bakal semulus apa yang diucapkan, apa yang disampaikan. Karena sebagai manusia memiliki hawa nafsu. Memiliki hawa nafsu. Itulah ujian bagi orang-orang yang beriman. Bisa tahan apa enggak terhadap godaan di dunia ini sampai ia selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mungkin demikian Ustadz yang bisa Ana sampaikan, yang bisa Ana peringatkan. Ana ingin di sini sharing session ya. Mungkin kalau misalkan dari antum ada yang mau disampaikan atau ada yang ingin dikomentari atau apapun itu, kita bisa sharing sama-sama di sini, maka Ana persilahkan. Silakan Ustaz. Atau yang mau ditanyakan, kita sama-sama mencari jawabannya, demikian. Silakan. Bismillah. Jadi setiap hari Selasa kajian Ustaz Hamdan ya? Setiap hari Selasa, tapi ada pembahasan kita juga Ustaz? Oh, yang kita berarti yang tematik Anda dong Ustaz? Oh gitu, berarti bagusnya disamain aja Ustaz. Nanti bahas kitab apa misalkan, gitu kan. Dan diwajibkan untuk semuanya Ustaz ya? Semuanya. Ya, alhamdulillah. Tapi kayaknya nggak semuanya hadir ya Ustaz? Nggak semuanya hadir ya? Nah itulah alhamdulillah ya, hidayatul irsyad sama hidayatul taufik tuh. Hidayatul irsyad ya udah ditunjuki, ada majelis gitu kan, ada kebaikan, ada di rumah Allah ya, semua tahu gitu kan. Tapi nggak semua Allah berikan taufik untuk datang ya. Makanya beruntung
bagi orang-orang yang bisa datang ke tempat yang Allah muliakan ini, berarti Allah itu memberikan hidayah, taufik kepada kita untuk mendapatkan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah irsyadnya sudah nyampe semua Ustaz ya. Taufiknya itu hak prerogatif Allah emang. Hak prerogatif Allah. Jadi nggak bisa diotak-atik seperti itu. Demikian Ustaz, berasa cukup. Ada yang mau disampaikan atau yang lain misalkan? Kalau misalkan tidak ada, misalkan kita tutup demikian Ustaz ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.